Halo semuanya, balik lagi bareng aku Bergadi. Di video ini kita bakal sharing santai mengenai Realme Book Prime ini. Dan ini udah sekitaran 3 mingguan aku pakai. Aku bakal sharing apa aja hal-hal yang baik dan juga hal yang kurang baik dari laptop ini. Dan sekaligus bisa membantu kalian in case kalau kalian mau beli Realme Book Prime ini. So kita langsung aja ya bahas dari hal yang pertama. Hal pertama yang paling aku suka dari Realme Book Prime ini adalah desainnya yang ringkes dan ultrabook yang kayak gini guys. Dia tuh memiliki berat yang bisa dikatakan ringan, cuma 1,37 kg aja. Dari segi desainnya juga tipis, dan dari segi form factor layarnya juga udah kekinian. Ini pakai yang 3:2, jadi dibawa kemanapun ini nggak malu-maluin. Emang dari segi laptopnya juga laptop premium. Itu hal yang pertama yang aku suka dari laptop ini. Dan nggak cuma dari segi form factornya aja yang aku suka ya, dari segi build quality-nya juga ini cakep banget guys. Dia pakai full aluminium yang berkualitas ya. Dari segi aluminiumnya dia aluminium yang premium. Jadi kalian nggak usah khawatir masalah form factor, kemudian build quality dan juga material. Realme Book Prime ini adalah salah satu laptop terbaik yang ada saat ini di kisaran harga yang ditawarkan. Kemudian hal yang kedua yang pengen aku mention juga adalah dia tuh walaupun kecil kayak gini guys, dia tuh mempunyai performa yang bisa dikatakan overkill banget guys. Dia beratnya cuma 1,37 kg, tapi pakai prosesor yang seri H, Core i5 11320H. Itu merupakan prosesor yang dipakai di laptop-laptop gaming. Bayangin aja kalian bawa laptop setipis ini tapi dengan power yang luar biasa overkillnya. Dan ini setelah aku coba ya, ini ternyata performanya tuh udah jauh di atas Core i5 seri yang G ya. Itu seri G adalah seri yang low dayanya, kemudian seri H adalah seri yang performance atau seri yang gamingnya. Ini buat rendering hampir 2 kali lipat kecepatan rendernya dibandingkan yang seri G. Begitupun dengan prosesor Core i7 yang seri ke-11 yang G ya. Ini masih lebih kenceng dibandingkan prosesor Core i7 guys. Jadi buat kalian yang emang haus dengan performa ya, buat render cepet, buat editing nyaman, ya kalian bisa meminang laptop ini. Laptop yang tipis dan mempunyai performa yang luar biasa. Walaupun pasti ada yang dikorbankan yang nanti bakal kita bahas di akhir-akhir video ya. Itu hal yang kedua. Kemudian hal yang ketiga, ini merupakan satu hal yang sangat memanjakan aku ya. Aku merupakan tipe orang yang emang suka nonton video YouTube, nonton film di sebuah laptop. Dan ini udah memanjakan banget setiap harinya. Dia pakai panel IPS dan udah 2K guys. Dan gak cuma itu, dari segi color akurasinya udah 100% sRGB. Ini cocok buat kalian seorang content creator, seorang editor, ataupun pengen sebuah laptop yang emang dari segi layarnya tuh berkualitas banget. Ya kalian bisa meminang Realme Book Prime ini. Kemudian hal yang selanjutnya yang pengen aku sharing juga adalah di bagian speaker dari laptop ini. Aku udah mention sebelumnya di video Realme Book Prime ini, yaitu di bagian speakernya ini merupakan laptop ultrabook tipis yang memiliki speaker paling kenceng yang pernah aku coba. Gak cuma dari segi volumenya aja yang kenceng, dia udah dicun oleh DTS Audio. Nah, DTS Audio ini dia ngecun dari kualitas surround soundnya ya. Kalau buat kalian yang belum paham surround sound apa, dia tuh lebih fokus di kayak stereo speakernya guys, kualitas stereo speakernya. Jadi kalau aku nonton film posisi kayak gini ya, ini tuh dia memiliki kualitas surround sound atau stereo speaker yang emang nyaman didengar di telinga kita. Ini juga hal yang sama yang ada di Infinix Inbox, tapi dengan kualitas yang jauh lebih baik dan lebih kenceng di Realme Book Prime ini. Jadi dari segi speakernya ini adalah top notch di bagian kualitasnya. Walaupun aku bisa mention bahwa kualitas speakernya tuh masih sedikit di bawah MacBook 14 ya.
dia tuh masih juaranya lah untuk kelas-kelas 10 jutaan, tapi dari segi volumenya masih juara ini, dan pastinya ini pun lebih baik dibandingkan laptop-laptop ultrabook seperti MacBook D14, D15, kemudian Infinix. Ini jauh lebih bagus dan lebih enak didengar di Realme Book Prime ini. Itu hal yang keempat tadi ya. Kemudian hal selanjutnya adalah laptop ini tuh mempunyai kecepatan ngecas yang super kenceng dan sekaligus menjadikan ultrabook paling kenceng dari segi pengecasannya yang pernah aku coba guys. Dia mempunyai kecepatan pengecasan di 65 watt dan dari penggunaan harian ya untuk ngecas itu bisa 50%-nya tuh cuma dalam kurun waktu 25 menit sampai 30 menitan guys. Dan dari 0 sampai 100% itu 1 jaman lebih lah, 1 jam 15 menitan. Dan menurut aku itu impresif banget untuk sebuah laptop yang baterainya lumayan gede di 54.000 watt hour. Walaupun begitu, ya nanti kita lanjut aja pembahasan kekurangannya di akhir ya. Yang pasti yang pengen aku mention, laptop ini tuh pengecasannya kenceng banget, jadi kalian nggak perlu khawatir. Nyolok laptop ini ditinggal makan mandi udah terisi dayanya yang lumayan banyak karena emang pengecasannya di 65 watt super fast charging. Itu hal yang kelima. Kemudian selanjutnya kita bakal bahas di hal yang keenam adalah harga dari laptop ini sekarang udah worth it banget untuk dibeli guys. Ini harga barunya dulu ya, waktu pertama rilis di kisaran harga 12 jutaan. Dan sekarang setelah sekitaran 8 bulan berlalu, ini harga barunya di 10 jutaan. Bahkan ada, kalau kalian beruntung ya, ada yang jual di angka 9 jutaan rupiah. Itu untuk harga barunya dan sekaligus itu merupakan garansi resmi. Dan untuk harga secondnya ini dijual ya guys, untuk kalian yang nonton video ini cuma dijual di 7,5 juta rupiah aja. Jadi buat kalian yang berminat, kalian langsung aja mampir klik link di kolom deskripsi. Itu dari segi harganya, menurut aku dengan harga segitu, ini value-nya luar biasa banget ya guys. Karena kalau kita bisa lihat untuk sekelasnya kayak di MacBook 14s yang pakai seri H, itu harganya sekarang masih di 12 jutaan rupiah. Jadi dari segi value-nya ini luar biasa worth it guys. Oke, dari tadi kita bahas tentang kelebihan dari laptop ini. Sekarang kita bahas dari segi kekurangannya tentunya ya. Karena nggak mungkin ya ada laptop sesempurna itu ya tentunya. Yang pertama yang bakal aku kasih tahu ke kalian dari segi kekurangannya adalah karena dia mempunyai prosesor yang luar biasa kenceng dan seri H yang bisa dikatakan untuk gaming. Laptop ini bisa dikatakan lumayan panas kalau buat pekerjaan-pekerjaan menengah sampai berat ya. Ya, prosesor tersebut bukan diperuntukkan untuk laptop yang setipis ini guys. Jadi kalau misalkan aku buat ngedit Full HD kan harusnya emang nyaman banget ya, masih oke lah ya. Tapi dari segi suhunya udah kerasa banget panasnya di bagian sini guys. Ataupun untuk kegiatan-kegiatan harian aja seperti contohnya untuk browsing, nonton film, nonton video, itu udah kerasa angetnya. Ini berbeda dengan yang seri low dayanya yang seri G ya, seperti di MacBook D14 series. Itu buat harian tuh masih kerasa enak dari segi suhunya. Tapi walaupun begitu, walaupun laptop ini tuh cepet panas, so far nggak pernah ada pemberitahuan bahwa laptop ini overheat. Jadi untuk penggunaan pun masih nyaman dan nggak ada throttling dari segi suhunya atau karena suhunya. Overall untuk penggunaan harian masih nyaman, masih enak, dan nggak ada kendala dari segi performanya. Hanya saja yang perlu kalian mention atau kalian ingat adalah laptop ini tuh gampang panas karena emang dari segi prosesornya itu udah prosesor yang seri H, dan dari segi form factornya yang emang tipis banget. Jadi kalian harus paham tentang hal itu guys. Kemudian hal yang kedua yang harus kalian tahu, laptop ini walaupun mempunyai baterai yang bisa dikatakan gede untuk ukuran ultrabook di 54.000 watt hour, tapi dari segi penggunaan harian ini guys lumayan boros buat dipakai.
Aku bandingin dengan MacBook D14 yang punya kapasitas di 55 watt hour, itu jauh lebih awet dibandingkan dengan Realme Book Prime ini guys. Dan ini pun gak sesuai dengan apa yang diklaim oleh Realme ya. Realme ngeklaim laptop ini tuh bisa bertahan 11 jaman. Ya aku pun udah nyoba buat harian ya, buat kegiatan-kegiatan yang nggak membutuhkan power gede, seperti contohnya untuk nonton film, untuk office itu kan ringan ya, tapi tetap aku nggak dapetin di angka 11 jaman. Mentok-mentok tuh 6 atau 7 jaman udah minta ngecas lagi laptopnya. Apalagi kalau buat ngedit video guys, itu paling bertahan cuma 2-3 jaman aja. Jadi itu hal yang harus kalian tahu. Tapi walaupun begitu ya, ini sedikit terobati karena emang pengecasannya tuh kenceng banget. So kesimpulannya adalah laptop ini adalah sebuah ultrabook tipis dan mempunyai desain yang premium, material yang premium. Sekaligus walaupun laptopnya tipis, dia punya performa yang luar biasa kenceng. Dan dari performa yang ditawarkan tersebut pastinya ada yang dikorbankan, yaitu di bagian suhu di laptop ini tuh cepet panas, dan juga dari segi baterainya tuh boros dibandingkan dengan ultrabook lain, karena emang dari segi prosesornya adalah prosesor yang dayanya gede alias prosesor gaming. But overall untuk harga yang ditawarkan menurut aku ini udah sangat worth it dibeli. Dan buat kalian yang butuhin sebuah laptop tipis yang bisa dibawa kemanapun tapi nggak kentang ya, alias laptopnya luar biasa kenceng, kalian cocok membeli Realme Book Prime ini. Dan varian warnanya juga bervariatif ya. Ini aku ada yang warna hijau kayak gini, ini jarang banget ada di sebuah laptop. So mungkin itu aja ya sharing kali ini tentang Realme Book Prime ini. Buat kalian yang punya opini, atau kalian yang pengen nambahin, atau kalian yang pengen nanya, silahkan aja drop di kolom komentar. Terima kasih buat kalian yang udah nonton. Buat kalian yang mau beli laptop ini, kalian silahkan mampir di toko online aku. Silahkan kalian klik link di kolom deskripsi. Terima kasih, kita bakal jumpa lagi di dalam video selanjutnya. Bye bye.